ibadah kita pagi hari ini. Sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Mari kita siapkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini kami boleh kembali datang. Saat ini kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah nama. Biar saat pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Apapun keadaan kami saat ini Bapa, masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya ketika kami datang, Engkau adalah Allah yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Katakan dengan sungguh, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan baik di dalam suka dan duka. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Pujian ini, katakan dengan sungguh hanya Dia yang layak. Pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami siap untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Mari saudara yang siap memuji, kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha segala raja. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Serukan namanya Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, amin. Yesus Yesus Tuhan Raja. Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit,
Engkau adalah menara yang kuat bagi setiap kami, Tuhan. Engkau yang menopang kami. Firman-Mu yang menguatkan bagi setiap kami, Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami. Kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Haleluya, Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa bersama-sama. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah kami bayangkan bagaimana kehidupan kami tanpa Engkau yang memegang kendali penuh atas hidup kami, terutama di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, serba tidak mungkin dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak sadar, tidak peka dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan biar hari ini, dalam hari perhentian yang kudus ini, di bait-Mu ya Tuhan, kehidupan kami dibawa satu langkah lebih dekat kepada apa yang sedang Tuhan mau kerjakan, rencana yang sedang Tuhan mau laksanakan dalam hidup kami. Ampuni kami, dan biar di tengah-tengah kondisi yang serba tidak nyaman, serba terbatas, kami menemukan Tuhan yang tidak terbatas itu menguasai hidup kami. Berdoa biar di tempat ini saat kami dengarkan firman Tuhan bersama-sama belajar firman Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, tapi Engkau juga hadir berkuasa mengubahkan hidup kami. Berdoa buat waktu yang ada, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, terutama bekerja dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini, di bawah pimpinan Ibu Pendeta Poppy dan keluarga besar, serta hamba-hamba Tuhan yang melayani. Nama Tuhan ditegakkan, kerajaan Allah dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap kebutuhan, keperluan gereja ini saat sedang dalam proses membangun bait-Mu ya Tuhan, Engkau yang penuhi, Engkau yang cukupkan, Engkau yang muliakan nama-Mu melalui gereja ini. Berkati hamba-Mu, Bu Pendeta Poppy, dimanapun ia melayani, apapun yang sedang dikerjakannya dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Biar kiranya Engkau yang kuatkan langkah mereka, Engkau yang berikan kepastian melalui keselamatan, Engkau juga yang akan berikan kepastian melalui pelayanan mereka. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu, berkata-katalah buat kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya sudah lupa lama sekali rasanya saya nggak kesini, tapi kalau hari ini bisa kembali ke sini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Senang sekali kalau hari ini saya bisa kembali melayani Tuhan tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kesempatan bisa melayani hari-hari ini merupakan kesempatan yang cukup langka dan cukup ajaib, karena kondisi semua nggak memungkinkan buat kita. Tapi saya percaya setiap daripada kita yang masih bisa beribadah, anugerah Tuhan besar atas hidup kita. Amin. Saya berdoa tidak hanya berkat yang Tuhan tambahkan dalam hidup Bapak Ibu semua, tapi juga keamanan dan keselamatan, kesehatan melimpah atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi mari kita mengerti bahwa menerima Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita itu hanyalah sebuah garis start saya dalam kehidupan kita. Menerima Tuhan hanya membawa kita mampu melewati garis start saya, tapi untuk bisa sampai dan melewati garis finish dibutuhkan yang namanya kedewasaan Bapak Ibu. Nah, sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kehidupan keimanan kita tidak bisa dilepaskan begitu saja dari yang namanya kedewasaan. Orang harus dewasa. Gak mungkin ada orang yang kecil terus. Orang harus belajar dewasa. Supaya apa? Tidak hanya supaya bisa menikmati kehidupan yang luar biasa, tapi juga untuk menikmati berkat yang dewasa juga. Nah, menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi kehidupan kita, kalau kita mengerti hati Allah, kalau kita mengerti hati Tuhan, jadinya kehidupan kita itu tidak hanya menerima Tuhan lalu diselamatkan saja.
tapi kita juga harus menjadi pengikut dan membawa orang lain menjadi pengikut Tuhan. Itulah kehidupan keimanan kita. Makanya dibutuhkan kedewasaan Bapak Ibu. Saya berdoa di tempat ini, sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semuanya didewasakan Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita memiliki dampak dan mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu dinyatakan dan terjadi dalam hidup kita bersama-sama. Bro, salah pencet. Ya. Oke. Iya, bukan alat saya soalnya ya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita suatu hari Bapak Ibu mengenal orang Kristen atau orang percaya yang sudah dibaptis, rajin ke gereja bahkan aktif melayani, kalau kita mendengar suatu hari kesaksian tidak baik tentang orang itu, maka kesimpulan saya orang itu memang hanya berhasil memulai perjalanan imannya saja tanpa mengembangkan hidupnya cukup besar untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang luar biasa. Saya tulis apa di sini Bapak Ibu? Saat seseorang terjebak di dalam aktivitas, terjebak di dalam aturan, terjebak di dalam ritual atau bahkan terjebak dalam tradisi, maka dia hanya akan mengerti apa yang harus dilakukan tanpa mengerti mengapa dia harus melakukan itu. Banyak orang Kristen terjebak hanya mengerti apa yang harus dia lakukan. Tanpa kedewasaan kita nggak akan bisa mengerti kenapa kita harus lakukan itu. Suatu hari ada seorang suami setelah menikah beberapa tahun dengan istrinya, dia cukup terganggu dengan kebiasaan istrinya. Lalu dia tanya sama istrinya, "Mah, kenapa kamu tiap kali makan roti bakar itu ujungnya kamu potong?" Istrinya bilang, "Sayang, pertanyaan itu sulit kujawab." "Loh kok begitu?" "Karena aku nggak tahu alasannya. Yang aku tahu dulu mamaku tiap kali makan roti bakar dia potong ujungnya." "Nah loh, jadi kamu nggak tahu alasannya?" "Nggak tahu, aku ngikut mamaku aja. Mumpung mamamu masih hidup, yuk datangi mamamu." Didatangi mamanya. "Datangin, ini kalian ada apa hari ini kok tiba-tiba nongol? Ada alasan apa kalian datang?" "Mau nanya." "Nanya apaan?" "Mama dulu waktu makan roti bakar kenapa ujungnya dipotong, Mah?" Waduh, susah gua jawabnya. "Kok gitu, Mah?" "Karena gua juga gak tahu alasannya. Yang gua tahu mama gua, nenek lu, tiap kali makan roti bakar dipotong ujungnya. Nah mumpung nenek lu masih hidup, kita tanya yuk sama dia." Pergilah mereka rame-rame ke rumah neneknya. Sampai di rumah nih nenek bingung, gua kenapa diinvasi begini, lagi diserbu, ada apa alasannya? "Nek," kata si cucu dong, "kenapa nenek kalau makan roti bakar dipotong ujungnya?" "Nah loh, kalian rame-rame datang cuma mau nanya, kenapa saya makan potong roti bakar ujungnya?" "Iya, gue juga gak tahu." "Kok lu gak tahu, Nek?" "Yang gue tahu emak gue, buyut lu, neneknya lu, emaknya gue, tiap kali makan roti bakar, ujungnya dipotong. Gue gak tahu alasannya." "Nah loh, jadi gimana solusinya?" "Nah, mumpung buyut lu masih hidup, kita datengin." Rame-rame datang ke rumah si buyut. Buka pintu pelan-pelan, takutnya sakit jantung, kaget mati kan. Masa gara-gara roti bakar mati, kan gak lucu. Tengin, "Cok, iya, ngapain datang rame-rame?" "Mau nanya." "Nanya apaan?" "Pertanyaan ini kita semua gak tahu jawabannya." "Ya apa pertanyaan lo?" "Pertanyaannya, kenapa Acok kalau makan roti bakar
ujungnya dipotong. Nah loh, kalian datang semua hanya untuk menanyakan hal ini doang? Iya. Gak ada alasannya. Nah loh, kok gak ada alasannya? Ini jadi kacau nih. Jadi pertanyaan yang gak bisa dijawab. Kalau telur sama ayam, duluan mana kan ketahuan jawabannya. Alkitab mengatakan, Tuhan kan gak menciptakan telur, Tuhan bertelur. Tuhan ciptakan ayam. Ini gimana jawabannya? Memang gak ada alasannya. Masalahnya dulu waktu gua masih muda, penggorengan gua kecil. Tiap kali gua bakar itu roti, kagak muat penggorengan gua potong ujungnya. Karena gosong kalau enggak. Astaga. Mereka rame-rame pulang dengan jawaban yang enggak memuaskan gitu. Kenapa enggak keren jawabannya? Hanya karena waktu dia bakar, penggorengannya gosong, dipotong ujungnya. Itu doang. Akhirnya rupanya kegiatan memotong ujung roti bakar itu jadi tradisi turun-temurun. Seperti kalau kita apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Bapak Ibu, kejadian seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita terjebak di dalam aturan yang kita nggak tahu kenapa kita lakukan itu. Yang saya tahu kalau Minggu pagi mesti bangun, lalu pakai baju ke gereja. Kita nggak ngerti kenapa kita harus ke gereja. Kita juga nggak ngerti kenapa kita didudukkan oleh WL di situ, lalu kita disuruh berdiri, duduk, berdiri, duduk. Kita nggak mengerti kenapa kita harus perpuluhan, kenapa kita nggak mengerti kenapa kita harus melayani. Yang kita tahu kalau orang lain lakukan itu, kita lakukan itu. Itulah orang Kristen yang tidak dewasa. Yang terjebak di dalam aturan, terjebak di dalam kesibukan aktivitas saja, terjebak di dalam ritual dan tradisi tanpa mengerti kenapa kita harus lakukan itu. Apapun firman Tuhan, apapun tema yang kita mau bahas Bapak Ibu, kalau kita masih terjebak di dalam kegiatan seperti ini, maka nggak akan masuk firman Tuhan apapun. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bahas firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat 21 berkata, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya keadilan Allah. Tema yang diberikan buat saya hari ini, kita diminta untuk sama-sama belajar tentang keadilan Allah. Dan berbicara mengenai keadilan Allah, kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang seadil-adilnya. Dia tidak akan pernah bertentangan dengan hukumnya, tetapi Allah yang sama, Allah yang memiliki kasih yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita pahami itu dulu. Kasih dan keadilan Allah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu dua sisi mata koin. Kasih dan keadilan Allah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau kita sepanjang bulan ini, bulan April, kita merayakan Paskah dan kita merayakan Allah yang mati lalu bangkit karena kasihnya besar atas hidup kita, kita harus mengerti Allah yang sama, keadilannya juga tinggi dalam hidup kita. Tetapi keadilan yang Tuhan punya berbeda dengan apa yang dunia punya. Kenapa? Karena ini dua hal, ini yang membedakan. Prinsip keadilan Allah itu, sifat keadilan Allah tidak hanya retributif Bapak Ibu. Retributif itu apa? Menghukum yang salah. Dunia kalau berbicara mengenai keadilan itu menghukum yang salah, membebaskan yang benar. Itu namanya keadilan retributif. Nah, yang membedakan Tuhan kita dengan
Dunia, yang membedakan sifat keadilan Tuhan dengan dunia adalah Tuhan tidak hanya retributif tapi restoratif. Dia punya keadilan yang memulihkan. Dia tidak hanya punya keinginan untuk menghukum yang salah, tapi dia juga mau membenarkan yang salah. Itulah bedanya keadilan Allah dengan keadilan dunia. Berarti Bapak Ibu di sini Bapak Ibu mengerti bahwa engkau punya Allah yang penuh dengan kasih sekaligus Allah yang adil. Jadi kalau kita salah tetap dihukum, tetap dihukum. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Waktu mereka memakan buah yang membedakan baik dan benar, salah nggak? Salah. Dihukum nggak? Dihukum. Tapi setelah itu Tuhan kirimkan Tuhan Yesus untuk menebus kita. Allah memberikan hukuman, tapi juga Allah memberikan sebuah kesempatan untuk direstorasi dalam hidup kita. Itu adalah Allah kita. Jadi kalau Bapak Ibu berharap kita punya Allah yang kasih saja, kita hanya punya Allah yang memberi saja, tidak menjadi Allah yang menghukum, engkau sedang berhadapan dengan Allah yang salah. Karena Allah kita, Allah yang punya kasih tapi juga sekaligus Allah yang menghukum dengan adil kepada semua orangnya. Kalau dunia seperti ini Bapak Ibu, bisa nggak? Kalau dunia tuh seperti ini, contoh saja, kalau adil ya semua adil, yang kecil, yang gede semua. Ini dunia Bapak Ibu. Tapi Tuhan seperti ini. Waktu dunia berusaha memangkas semuanya sama rata, Tuhan tidak. Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada orang-orang yang besar, sudah tinggi, Tuhan beracara dalam hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di sinilah letak Tuhan bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang adil, tapi juga Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang keadilan Tuhan, maka saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu adegan, satu episode dalam kehidupan bangsa Israel, di mana ditunjukkanlah kasih dan keadilan Tuhan dengan luar biasa. Seringkali kita lewatkan ini, kita hanya melihat ini sebagai pertolongan Tuhan, tapi di sini adalah keadilan Tuhan. Ya, Bilangan 9 ayat 15 sampai 21. Agak panjang, saya bacakan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Dan apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya, saya nggak pencet ya. Sekarang ayat ke? Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat yang ke-21, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Bapak Ibu,
Mari mengerti begini. Tuhan kita itu Tuhan yang atraktif. Tuhan yang suka mempertontonkan kehebatannya. Itu Tuhan kita. Bedanya Tuhan dengan kita nggak punya hak untuk melakukan itu. Tapi Tuhan bisa. Kenapa? Karena memang Dia Allah yang mampu dan Dia Allah yang bisa mengerjakan itu. Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel bahkan sampai hari ini, maka kita akan menemukan kenyataan memang Tuhan kita itu Tuhan yang suka membuat pertunjukan spektakuler hanya untuk membuktikan satu hal saja, bahwa Dia Allah yang benar dan Dia adalah Allah yang mampu. Dalam perjalanan bangsa Israel dalam Bilangan pasal yang ke-9, maka Tuhan menciptakan pertunjukan spektakuler dan itu dilihat oleh seluruh bangsa asing. Bahwa bangsa Israel kalau pagi jalan sama tiang awan, kalau malam tidur sama tiang api. Ini adalah sebuah pertunjukan spektakuler Bapak Ibu. Jangankan dulu, kalau sekarang saya naik mobil ditemani sama tiang awan, lalu saya malam pulang mobil saya dijaga sama tiang api, Bapak Ibu bingung nggak? Bingung pasti. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang suka belah-belah laut. Tuhan kita Tuhan yang suka bangun-bangun bahtera-bahtera besar gitu. Tuhan kita ya Tuhan yang suka bikin keledai ngomong. Tuhan kita Tuhan yang suka tiba-tiba belah tirai bait suci, bikin gempa bumi. Tuhan kita Tuhan yang suka matiin matahari, berhentiin bulan, tiba-tiba nggak hujan 3,5 tahun. Tuhan kita seperti itu. Tuhan yang suka mempertunjukkan kehebatannya karena Dia mau menunjukkan betapa Ia benar dan Dia mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk menolong karena kasih-Nya, tapi juga mampu menunjukkan keadilan-Nya. Bapak Ibu, kita sedang berhadapan, kita sedang membahas satu bangsa yang paling nggak tahu diri, paling nggak tahu diuntung, dan paling nggak ada otaknya. Sorry saya ngomong seperti itu. Kalau kita membahas tentang bangsa Israel itu bangsa yang paling nggak tahu diri, paling nggak tahu diuntung. Bayangin aja Bapak Ibu, udah dikasih tiang awan tiap hari, tiang api tiap malam, mereka masih nggak bersungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka masih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Pertolongan Tuhan diberikan sebagai bentuk kasih-Nya. Tapi keadilan Tuhan masih terjadi nggak? Masih. Tuhan masih memberikan semuanya itu kepada seluruh bangsa Israel. Tuhan yang seperti itu yang sedang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bapak Ibu, dalam kehidupan perjalanan iman kita, dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita juga akan menemukan Allah yang sama, akan membuat pertunjukan spektakuler dalam kehidupan kita. Tapi untuk begitu, untuk mengerti keadilan Allah dalam hidup kita, untuk mengerti cara Tuhan bekerja, kita juga harus mengerti 3 hal. 3 hal ini mau coba saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, Tuhan tidak akan mengajar kita dengan jalur yang cepat dan jalur yang mudah. Lalu kalau Bapak Ibu sedang melihat kok ada orang-orang yang kuliah baru lulus, tiba-tiba langsung berhasil, engkau jangan bersungut-sungut sama Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan seringkali mengajar kita tidak dengan jalur yang paling cepat dan tidak dengan jalur yang paling mudah. Tuhan punya rute sendiri dalam membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Sampai dibutuhkan berapa tahun? 40 tahun Bapak Ibu. Dibawa dalam rute yang aneh, dengan timeline, dengan waktu yang seenaknya saja, karena memang seperti itulah cara Tuhan mendewasakan dan cara Tuhan mengajar kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang mau mengerti tentang keadilan Tuhan, harus mengerti juga, dewasakanlah hidupmu dengan mengerti bahwa Tuhan mengajar kita tidak dengan rute yang
dengan jalur yang paling cepat dan jalur yang paling mudah. Sekarang ada aplikasi namanya Waze, Google Map. Saya dari rumah saya kalau mau ke GBI Jelambar Timur, saya pencet Waze, saya ketik GBI Jelambar Timur, maka akan diberikan rute yang paling cepat, rute yang paling mudah. Tapi tidak begitu dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita nggak destination minded. Bapak Ibu perhatikan ya. Tuhan kita itu tidak, mindsetnya bukan tujuannya mau kemana, tapi proses menuju ke sananya seperti apa. Itu yang seringkali membuat kita nggak paham. Apalagi Tuhan kita seperti ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-22. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi Tuhan punya waktu yang seenaknya juga untuk mengajar bangsa yang seenaknya juga berubah. Dan bukankah kita bersama-sama, kita juga orang percaya yang suka seenaknya sendiri kan? Jadi jangan kaget kalau untuk mengajar manusia yang suka seenaknya sendiri ini, Tuhan juga punya cara yang seenaknya Tuhan sendiri. Belajar tentang keadilan Tuhan, tentang misbah keadilan Tuhan. Maka kita harus mengerti bahwa Tuhan seringkali harus gunakan, He is going to use the hard way untuk mengajar kita. Padahal perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian hanya butuh 10 sampai 2 minggu saja. 10 hari sampai 2 minggu saja. Tapi Tuhan pakai berapa tahun? 40 tahun untuk mengajar kita. Yang Bapak Ibu lihat ini pegunungan di Bolivia Bapak Ibu. Tulisannya warna merah, nggak kelihatan ya. Ini lapas, pegunungan lapas di Bolivia. Ini adalah salah satu dari pegunungan yang bisa saya tunjukkan fotonya Bapak Ibu, karena kalau tidak jadinya ini National Geographic bukan ibadah ya. Ini pegunungan yang indah, percayalah Bapak Ibu, saya sudah lihat di komentarinya. Pegunungan yang hijau, indah dan luar biasa. Tapi untuk menuju ke sana nggak mudah. Harus melewati satu jalan yang disebut sebagai the North Yungas Road, Jalan North Yungas atau ya seperti itu. Jalanannya sempit. Tidak sembarangan orang boleh nyetir lewat jalan ini Bapak Ibu. Enggak sembarangan. Hanya supir-supir yang sudah terlatih saja yang diizinkan untuk nyetir di jalanan North Yungas ini untuk sampai ke pegunungan ini. Jadi untuk bisa menikmati view pegunungan lapas, untuk bisa menikmati itu engkau harus melewati jalan yang sempit dan tidak banyak orang diizinkan menyetirnya. Jadi kita harus ikut mobil yang memang kita bayar untuk membawa kita melewati itu semua, karena North Yungas itu disebut juga the Death Road. Nah konon katanya supir yang menyetir di daerah ini tuh suka cerita. Jadi sambil nyetir udah jalanannya sempit, kelak-kelok, mereka ngebut pula. Nyetir sambil cerita panjang lebar, kadang-kadang satu tangan dilepas sambil ngomong, coba. Kadang-kadang 2 tangan, udah pokoknya mengerikan sekali. Tapi kalau sudah sampai di tujuan, kita akan bisa menikmati pegunungan yang begitu indah di Bolivia sana. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Untuk bisa menikmati yang indah dari Tuhan, seringkali kita harus menyerahkan kehidupan kita seperti kita menyerahkan hidup kita kepada si supir itu. Walaupun supirnya suka seenaknya sendiri. Tapi kalau selesai, kita akan dibawa kepada pemandangan yang begitu indah, begitu luar biasa. Sangat menakutkan, iya. Tidak pasti, oh iya.
Membingungkan, ya memang. Tetapi kalau kita mampu menyerahkan hidup kita dengan baik kepada orang itu, maka kita akan sampai di destinasi yang kita mau. Tetapi perhatikan bahwa tujuannya bukan alamat apa yang kita tuju, tapi bagaimana cara kita menuju ke sana. Pastor Yose Karo bilang begini, bagus sekali. Saya ulang, mundur, kepencet. Bisa? Sometimes God leads you through the long way to let you learn something along the way. Saya aminkan perkataan ini. Seringkali Tuhan membawa kita melewati jalan yang panjang untuk membiarkan kita belajar sesuatu dalam perjalanannya. Saya nggak tahu dengan kehidupan Bapak Ibu semua, tapi kalau hari ini kau sedang dalam sebuah perjalanan panjang, ingin mencapai apa yang engkau cita-citakan, engkau doakan, belajarlah bahwa seringkali Tuhan membawa kita bukan kepada jalur yang cepat dan jalur yang mudah, seperti bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan tidak mengajar kita dengan kemudahan dan kenyamanan. Kalau kita kerja harus pontang-panting, harus kerja keras, harus bangun lebih pagi, tidur larut malam. Kalau kita hari-hari ini berdoa, Tuhan belum jawab. Kalau kita masih sakit, Tuhan belum sembuhkan. Kalau belum ada keajaiban, Tuhan kerjakan. Mengertilah karena seringkali Tuhan mengajari kita tidak dengan kemudahan dan Tuhan tidak mengajar kita dengan kenyamanan. Tidak ada orang yang belajar banyak dari kemudahan dan kenyamanan. Apalagi kalau hari ini kita mau belajar tentang keadilan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sedang beribadah dan kau berpikir, gila ya, aku udah ibadah tiap hari, doa tiap hari. Ini bulan puasa, marhaban ya Ramadan, aku puasa juga ikutan. Tapi aku masih juga belum dijawab sama Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah mengajar kita di dalam kenyamanan dan kemudahan. Jadi, persiapkanlah hidupmu. Bapak bisa bayangkan nggak? Mereka lagi tidur malam-malam di bangsa Israel nih, lagi tidur malam-malam, tiba-tiba tuh tiang api bungkus-bungkus gitu, terus jalan gitu. Bangsa Israel ngapain? Bangun buru-buru, beresin barang-barang, beresin koper, jalan juga. Sampai di satu tempat, baru juga duduk, diriin tenda, buka koper, tuh tiang jalan lagi. Sebel nggak? Saya mikirin posisi saya kalau saya jadi salah satu dari RT 4 RW 5 gitu di kehidupan bangsa Israel hari itu gedeknya bukan main tuh. Baru mau tidur, baru diriin tenda, tuh awan, jalan lagi. Sebel nggak? Sebel. Bapak Ibu, kita baru lagi nyaman hidupnya. Kita lagi enak-enaknya hidup, tiba-tiba Tuhan kasih COVID. Sebel nggak? Sebel. Baru lagi enak-enak, keluarga kita baru lagi nyaman, dapat sakit. Sebel nggak? Sebel. Tapi seringkali Tuhan mengajar kita dengan kemudahan dan kenyamanan. Dan jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang dunia. Gila, itu kerja baru 3 tahun, beli rumah cash, beli mobil cash. Aku udah kerja 30 tahun, nyicil terus kagak selesai-selesai. Begitulah cara Tuhan mengajar kita. Tidak dengan kemudahan dan tidak dengan kenyamanan. Bapak Ibu sampai di sini ngerti nggak sih maksud saya? Bapak Ibu nggak pakai masker, jadi saya nggak ngerti mukanya kayak apa. Lagi senyum, lagi ngangguk, pokoknya diem aja mukanya. Bapak Ibu, ini lift ya? Pernah masuk lift dong? Ya kan gue nanya, Dut? Kok Dut? Dut makan manggil Dut. Pernah masuk lift ya? Waktu kita masuk lift, lalu engkau pencet tombol 15 di situ. Tet. Apa yang kamu lakukan? Kita biasanya keluarin handphone, buka Instagram, balas-balas WA ya. Segitu yakinnya kita sama itu lift, sampai kita percaya waktu kita pencet nomor 15, kita dibawa ke nomor 15. Betul nggak? Betul nggak?
Ada yang berdoa waktu masuk lift, ya Tuhan semoga lift ini selamat sampai lantai 15. Ya Tuhan semoga itu talinya nggak putus, lalu saya jatuh mati di bawah. Enggak kan? Segitu percayanya kita dengan lift yang kita pencet tiap hari kalau memang kita kerjanya di gedung tinggi. Saya pernah, gedung paling tinggi yang pernah saya datangin itu Iling-i di Taiwan. Itu tinggi. Tinggi banget. Dan dengan lift yang kecepatan tinggi. Tapi bahwa gue tetap tinggi bro kecepatannya. Hebat juga ya. Saya pikir bahwa saya agak lambat gitu. Saya udah kumpulkan tenaga, pakai tenaga dalam. Saya akan buat lift ini lebih pelan daripada sebelumnya. Wah tetap kencang nih. Wing. Tapi segitu yakinnya kita pencet. Cet. Naik kan? Tetap selamat. Tapi kenapa kita nggak punya iman yang sama dengan Tuhan kita ya? Bapak Ibu coba renungkan ya. Kita nggak percaya Tuhan kita seperti kita percaya lift loh. Kita bisa lebih percaya sama Grab daripada sama Tuhan kita. Ini fireman atau pemadam kebakaran dengan safety net. Dulu namanya safety net, sekarang berubah nama jadi life net namanya. Jaring hidup. Kalau ada kebakaran besar yang tidak memungkinkan untuk penduduk di dalam turun lewat tangga darurat, maka pemadam kebakaran punya satu cara selain tangga tinggi. Itu dengan life net namanya. Jadi orang harus dengan sukarela menurunkan tubuhnya ke bawah dan pasti ditangkap oleh para pemadam kebakaran yang terlatih. Untuk bisa selamat Bapak Ibu, kita harus melewati cara yang gak mudah dan gak nyaman. Menurunkan tubuh kita lewat balkon atau lewat mana, ke jaring yang kita nggak tahu orang itu sanggup tolong kita atau tidak. Tetapi kita tidak punya pilihan. Dan bukankah hari-hari ini Bapak Ibu, kita nggak punya banyak pilihan. Pilihannya cuma kebakar atau turun loncat dan selamat. Begitu juga dengan kita dan Tuhan kita. Kita harus percaya Bapak Ibu. Sama seperti bangsa Israel percaya penuh kepada Tuhannya, kita juga harus belajar percaya penuh terhadap Tuhan kita. Jangan sampai kita lebih percaya sama lift daripada sama Tuhan kita. Yang terakhir, Tuhan terkadang mengajar kita dengan lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, tiang api itu tidak hanya memberikan kehangatan pada waktu malam. Seperti kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel itu tidak hanya lewat padang gurun di mana banyak binatang buas. Tapi bangsa Israel juga melewati daerah bangsa-bangsa lain. Jadi tiang api itu pun akan melindungi mereka dari serbuan bangsa lain yang berusaha mengganggu mereka. Dan juga tiang api itu representasi Tuhan Allah, Adonai itu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi bangsa lain kalau ngelihat itu mereka tahu itu adalah bangsa yang memiliki Adonai dalam hidup mereka. Tapi untuk mempercayakan hidup sampai kepada dibawa kemanapun itu berat. Tiang api membawa bangsa Israel melewati daerah-daerah yang tidak mampu mereka tangani. Bapak Ibu mesti mengerti, 400 tahun bangsa Israel hidup dalam perbudakan. Mereka ini bangsa budak, tugasnya jadi kuli, bukan prajurit. Kalau bertarung, kalau bertempur, mereka pasti kalah. Tuhannya tahu banget kualitas seperti apa umatnya. Makanya
dibikinlah namanya tiang api. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada juga lembah-lembah kekelaman yang memang Tuhan izinkan untuk kita lewati, untuk kita masuki, untuk mengajar rasa percaya itu kepada Tuhan. Makanya ini saya tulis begini Bapak Ibu. Percaya kepada keputusan Tuhan atas hidup kita, itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada keputusan kita untuk ikut keputusannya Tuhan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, kita gak punya pilihan lain selain kita harus menyerahkan hidup kita kepada keputusan Tuhan. Dan juga kita harus percaya kepada apa yang sudah kita ambil untuk mengikuti keputusannya Tuhan. Waktu hari-hari ini kita masuk dalam fase baru COVID-19, divaksin. Siapa yang udah divaksin? Udah divaksin? Saya udah 2 kali, udah paripurna saya. Sudah kebal sama COVID tapi tetap harus pakai. Masuk dalam fase yang baru, Indonesia sudah mulai membangun hidupnya, ekonomi lagi dibangun. Kita juga sudah mulai berani beribadah. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus mulai menyerahkan hidup kita untuk ikut apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Dan seringkali Tuhan akan bawa kita masuk dalam lembah kekelaman, tempat di mana semuanya gelap, serba tidak pasti, membingungkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa belajar untuk menyerahkan hidup kita, dibawa Tuhan kemanapun, karena kita percaya gadanya dan tongkatnya itulah yang memimpin kita, maka saya percaya kita jadi anak Tuhan yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Hari-hari ini yang Tuhan cari bukan orang Kristen Bapak Ibu. Yang Tuhan cari orang percaya. COVID itu bukan ajang survival buat orang Kristen, karena saya temukan banyak orang Kristen yang mati kok. COVID ajang pembuktian buat orang percaya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih dan keadilan Tuhan, maka kita sedang berbicara mengenai percayakah kita terhadap Tuhan atau tidak. Maka di akhir dari khotbah saya, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan lebih dari sebelumnya, supaya apapun yang Tuhan mau kerjakan terjadi atas hidup kita. Jadilah pribadi yang dewasa. Jadi dewasa lebih dari sebelumnya, supaya kita jadi lebih kuat juga dari sebelumnya. Bangsa Israel akhirnya masuk tanah perjanjian, tapi dari sebanyak itu orang Israel yang masuk berapa orang? Angkatan pertama cuma 2 orang Bapak Ibu, Kaleb dan Yosua. Selebihnya itu anak-anak yang lahir di tengah-tengah padang gurun. Jadi rupanya kalau hari ini kita sedang ada di padang gurun, tapi kalau kita lahir di padang gurun, kita lahir dalam kesulitan, kita lahir dalam ketidakmudahan, kita lahir anti instan, kita lahir di zona yang tidak nyaman, maka saya percaya kita akan dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian. Amin. Keadilan Tuhan masih ada, kasih Tuhan juga besar atas hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak sadar dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ampuni kami, biar hari ini kami mengerti modus operandinya Tuhan. Kami ngerti hatinya Tuhan, kami ngerti maunya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami salah, kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biar hari ini dalam hari perhentian kami dibawa semakin mengerti pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kami, untuk kesempatan yang baik kami bisa belajar firman hari ini, pagi ini. Dan kiranya kasih Tuhan ada pada kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, pulang di tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda, jalan lebih kuat. Kami tidak tertunduk lesu, tidak tertunduk malu, tapi kami berjalan dengan tegak karena kami percaya Tuhan kami sanggup tolong kami, Tuhan kami sanggup selamatkan kami, Tuhan kami pegang kendali atas hidup kami. Berdoa untuk gereja ini, berdoa untuk gembala sidang kami, kiranya kasih Tuhan selalu ada bagi gereja Tuhan, ditolong, tidak dibuat malu, diberkati dan dipenuhi semua kebutuhannya. Kasih Tuhan mencengkram kami semua menjadi warga gereja yang mencintai Tuhannya dan dicintai juga oleh Tuhannya. Terima kasih
untuk kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mau mengaminkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa dalam setiap apapun musim kehidupan kita, suka duka yang kita lewati, biar kita boleh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tidak bersungut-sungut. Kita percayakan keadilan Allah dan akan keputusan Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saat ini saya mewakili Jemaat Nipati ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Charlton. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bagi para pelayan persembahan, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, agar kami percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan dalam setiap apapun kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, baptisan air akan segera dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti baptisan air, boleh mengambil formulir baptisan air di sekretariat atau kepada Bapak Sunardi dengan melampirkan pertama formulir baptisan air tersebut, kedua melampirkan fotokopi KTP dan juga foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan kelas baptisan air ini akan dimulai pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal 2 Mei. Dan untuk baptisan air ini juga akan ditutup pendaftarannya tanggal 2 Mei tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menerima baptisan air ini, silakan menghubungi sekretariat atau Panardi. Selanjutnya, ibadah Kompas hari Rabu tanggal 21 April, ibadah komunitas Pasutri akan mengadakan ibadah dengan tema Habis Gelap Terbitlah Terang dengan pembicara Ibu Justina Ani Pangalela. Dan gereja kita di tempat ini juga melakukan penjualan kaos, di mana hasil dari penjualan kaos ini 100% akan digunakan untuk pembangunan gereja kita yang baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut berpartisipasi, boleh membelinya. Nanti di depan bisa lihat ukuran, size-nya ataupun harganya. Dan untuk ibadah kita minggu depan, ibadah raya 1 pukul 8 dan ibadah raya 2 pukul 10 dengan tema Alfa dan Omega dengan pembicara Bapak Tutu Sukendro. Dan untuk ibadah ini juga tetap akan dikirimkan linknya, tetap dengan via registrasi bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri baik ibadah raya 1 ataupun ibadah raya 2. Oke, itu saja pengumuman saya hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Ibu Gembala untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat bagi kita semua. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Betapa besar Allah memberikan kita pagi ini firman yang dahsyat. Biarlah kita mau taat dan melakukan apalah yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan selalu dimuliakan dan dibesarkan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami bersyukur Tuhan bahwa Allah menyertai kami pada saat pagi hari ini. Allah ada di tengah jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Allah membekali kami dengan firman Tuhan.
Bila kami mau melakukan apalah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman yang telah dibentangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dikala di antara jemaat pada pagi ini ada datang dengan masalah, datang dengan kesusahan, datang dengan kesulitan, datang dengan sakit penyakit atau apapun yang mereka hadapi, hamba berseru, di dalam nama Yesus Allah menjamah, di dalam nama Yesus Allah melepaskan semuanya, dan mereka meninggalkan batin mereka pula dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai dan sejahtera daripada Allah. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami sekalian. Kiranya Allah membuka tabir kebenaran firman lebih hari lebih mendalam, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala kegiatan usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, bila tangan Tuhan ada di atas kehidupan jemaat Jelambar. Tolonglah Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman jemaat Jelambar. Mereka akan tetap setia dan setia untuk setia berbakti dan memuliakan nama-Mu Allah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain hanya dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian sampai kita bertemu pada minggu depan. Ya, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.